keharusan ya kita melaksanakan PMO ini, karena ini sebagai salah satu upaya dari Kemendikbud untuk mendampingi sekolah-sekolah sasaran dari sekolah penggerak untuk angkatan kedua ini. Tentunya dari kegiatan PMO ini kita akan banyak hal, masukan-masukan ataupun kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya untuk kegiatan PMO di SD 3 Kertajaya semua pihak bisa hadir ya, baik dari pengawas, komite pembelajaran, Bapak Kepala Sekolah, sehingga mudah-mudahan semuanya bisa memberikan masukan ataupun hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke instrumen ya seperti biasa, dalam kegiatan PMO ini kita ada panduannya ya, yaitu instrumen yang sudah disiapkan oleh tim Pokja Sekolah Penggerak melalui aplikasi SIM PKB, di mana instrumen ini mulai dari instrumen tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun juga efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Dan juga mengenai kendala yang dihadapi baik dari sisi SDM, Bapak Ibu ya, ataupun dari teknologi, anggaran, kebijakan, hal yang paling mendesak, ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan PMO Sekolah Penggerak. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat berkumpul kembali, bertatap maya kembali dalam program kegiatan Sekolah Penggerak. Untuk kegiatan yang pertama, kami akan mencoba untuk menampilkan dari slide program-program yang ada di sekolah kami. Izin untuk share screen, Pak, untuk mempresentasikan di sini tentang perangkat pembelajaran SDN 3 Kertajaya. Tentunya saya juga tidak mengambil semuanya. Saya di sini mengambil perangkat pembelajaran itu kelas 1, Pak ya. Enggak apa-apa, Pak, kelas 1, Pak? Ya. Assalamualaikum, Bapak, Ibu pengawas. Pada kesempatan PMO ini, yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, program tahunan, program semester, modul ajar, dan asesmen. Yang pertama, capaian pembelajaran. Di sini saya mengambil pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 yang pada elemennya menyimak, deskripsinya yang ini. Langsung aja. Menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur. Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dengan konsentrasi, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa, dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Selanjutnya pada elemen P-nya, lanjut. Alur tujuan pembelajaran, saya mencoba untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, kelas 1.
Ini merupakan contoh alur tujuan pembelajarannya, Pak. Dilanjut saja. Sama alur tujuannya pada CP-nya, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Pelajar mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi secara santun. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Untuk pelaksanaan, di sini ada dokumen-dokumen kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kegiatan-kegiatan pembiasaan. Nah, ini contohnya yang kami atau SDN 3 Kertajaya dilaksanakan setiap waktunya, yaitu sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Untuk kegiatan IHT yang setelah waktu itu ya, ini IHT Pak. Selanjutnya pengimbasan kurikulum merdeka ini kepada guru-guru yaitu KKG Gugus Wanakerta yang ada di Cibatu. Lanjut. Pengimbasan kepada orang tua siswa Pak, ini alhamdulillah untuk semua orang tua siswa, terutama untuk kelas 1 dan untuk kelas 4, orang tuanya mendukung Pak pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Untuk ini kegiatan upacara dan ekstrakurikuler, yaitu kami mengambil ekstrakurikulernya yaitu pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat sesudah duhur sampai kegiatan P5 yaitu penanaman secara hidroponik. Ini contoh dari hidroponiknya yang masih tahap perkembangan gitu Pak. Ya. Dan juga selain hidroponik, kami juga melakukan tanah karena ada beberapa lahan tanah yang masih kosong, maka kami menggunakannya gitu Pak. Contohnya itu, lanjut. Ini sama waktu penyemayannya. Lanjut. Ini untuk penyiramannya dan juga pengukuran pada tumbuhan. Mohon maaf pada hari ini tidak bisa mengikuti secara maksimal soalnya kuping saya terbagi dua kan. Yang satu mengikuti PMO, yang di sisi lain saya itu menjadi pengatur acara di rapat dinas bulanan yang tidak bisa lepas dari saya mungkin dari sampai ke pukul 13 mendatang gitu. Tapi saya barusan ini dulu, mohon izin dulu beberapa menit lah untuk mengikuti dulu ini. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan selaku Komite Pembelajaran SDN 3 Kertajaya yang merupakan tertunjuk sebagai sekolah penggeraknya, kebetulan saya sebagai komite pembelajarannya. Mohon maaf, salam kenal juga, salam jumpa buat dari ibu siapa tadi saya tidak sempat pilihnya. Mohon maaf, saya di sini berbicara. Begini, pada tanggal, kalau tidak salah ya, 2 minggu dari sekarang, saya itu sudah melaksanakan lokakarya yang mengambil temanya itu tentang praktisi pembelajaran. Yang di mana di sini saya dituntut oleh yang termasuk materi di sana selaku komite pembelajaran pada SDN yang terkait itu harus membentuk komunitas praktisi yang di dalamnya anggotanya ya saya dengan kepala-kepala terkait gitu yang ya SDN 3 Kertajaya. Di mana di sini fungsinya untuk komunitas praktisi tersebut saya harus ikut di dalamnya, istilahnya menyampaikan ide, gagasan, juga mencari kesenjangan yang ditemukan oleh sekolah tersebut, ya SDN 3 Kertajaya, yang menjadi kendalanya itu seperti apa, bisa saling mengungkapkan, bisa saling mengisi di sini, bisa saling
melengkapi antara komite pembelajar dengan kepala sekolahnya berikut guru-gurunya yang ada di sana. Jadi ketika ada masalah, itu jangan dipendam sendiri, ini dikoreksi dan langsung mencari obatnya. Kalau seandainya sekolah penggerak tersebut yaitu SDN 3 Kertajaya memiliki penyakit kudis, ya kudisnya dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya agar tetap sosoknya SDN Kertajaya itu bisa berdiri dengan tangguh, tapi penyakitnya hilang. Bukan dihilangkan ininya ya, profilnya bukan, tetapi justru bagaimana mengobati penyakit yang tumbuh, apakah itu jamurnya seperti apa ya, jamurnya seperti kemalasan, kurang kreatif, dan lain sebagainya, kita singkirkan dan menjadi sosok-sosok yang tangguh dan tidak cepat menyerah. Begitu ya intinya untuk di komunitas. Alhamdulillah, di sini juga sudah saya sampaikan kepada kepala sekolahnya mengenai misi atau tujuan dari komunitas praktisi belajar seperti itu, dan langsung kami pun sudah membuat di sini seperti grup WA-nya yang judulnya langsung komunitas praktisi belajar untuk SDN 3 Kertajaya, di mana saya juga di sini sedikit demi sedikit selalu istilahnya mencurahkan yang menjadi kemampuan saya di sana. Misalkan contohnya kalau kemarin-kemarin kan saya lihat di SDN 3 Kertajaya, padahal di sana terlihat sekali dari mulai waktu kenaikan kelas ada kreatif untuk menarinya itu bagus sekali Pak, untuk mengembangkan istilahnya yang namanya kearifan lokal di sana. Ketika lihat tarian-tariannya itu saya berkeliling SD binaan saya lebih dari 15 tuh SD Kertajaya itu untuk menggali potensi seperti hal seni tarinya itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan hal-hal mengenai kurikulum Merdeka ini. Yang pertama Pak, dalam memimpin di sekolah SDN 3 Kertajaya ini dalam perencanaan itu ada yang sudah terlaksana dan ada juga hal yang belum terlaksana. Di sini yang sudah terlaksana dalam hal keagamaan ya, itu dalam perencanaan terlaksananya kegiatan keagamaan. Yang pertama adalah sholat duha bersama yang dilaksanakan masing-masing kelas. Contoh kelas 1 dijadwalkan hari Senin, kelas 2 hari Selasa, dan seterusnya. Itu waktunya tidak mengganggu jam pembelajaran, dilaksanakan dari pukul 07 sampai dengan pukul 07.30. Yang kedua yang sudah terlaksana adalah sholat duhur bersama sama di kelas sesudah jam pelajaran selesai, begitu Pak. Yang sudah terlaksana. Dan yang belum terlaksana dalam hal keagamaan ini adalah dalam hal sholat duha bersama yang dilaksanakan di lapangan. Itu direncanakan dari mulai kelas 4 sampai kelas 6, kemudian dilanjutkan dengan ceramah. Itu dilaksanakannya 2 minggu sekali Pak. Itu belum terlaksana karena ada sesuatu hal begitu, belum terlaksana. Kemudian dalam hal pelaksanaan kurikulum Merdeka itu untuk kelas 1, kelas 4 saya pantau sudah berjalan dengan baik meskipun ada kendala atau hal-hal yang tidak mendukung. Contohnya di sini kurang mendukungnya kalau fasilitas media pembelajarannya seperti laptop, alhamdulillah sudah kelas 1 dan kelas 4. Tetapi dalam hal media yang lain seperti Infocus itu baru ada 1 Pak. Jadi di sini gantian begitu memakai Infocusnya antara kelas 1 dan kelas 4. Itu kemudian
dalam hal ini biasanya guru kelas 4 dan guru kelas 1 ada yang langsung online, Pak. Jadi alhamdulillah di SDN 3 Kertajaya sudah terpasang WiFi dan biasanya itu mengajar kelas 1 dan kelas 4 itu berdekatan dengan kantor yang ada WiFi-nya begitu. Biasa bergantian di kelas 1 antara kelas 1 dan kelas 4. Itu yang sudah terlaksana. Kemudian dalam hal P5 saya menyoroti dalam hal penanaman sayuran yang dilaksanakan secara hidroponik, Pak. Alhamdulillah di sini saya pantau sudah berjalan dengan baik, tetapi hasilnya mudah-mudahan berjalan dengan baik begitu hasilnya. Karena saya lihat di penanaman hidroponik itu jadi ada untuk menyalurkan airnya itu ada semacam mesin apa namanya Bu Pipi, mesin apa? Mesin sirkulasi, Pak, yang biasa dipakai atau digunakan pada akuarium begitu. Jadi air yang sudah diberi pupuk ya, macamnya itu apa? Abemik, itu 2 macam. Abemik disatukan dan disimpan di air yang berjalan dengan menggunakan mesin penyalur air begitu, Pak. Itu saya konsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan orang tetangga sekolah yang dekat dengan sekolah. Itu katanya yang pertama memakai 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat sudah dilaksanakan pelaksanaan coaching saya bersama Ibu pengawas. Dalam hal tersebut alhamdulillah bisa menyampaikan apa keluhan di SDN 3 Kertajaya, kekurangan atau yang program yang sedang dilaksanakan dan plastik kami gunakan. Nah, berikut adalah video proses sirkulasi pada air hidroponik seperti ini, Pak. Kami menggunakannya menggunakan air sirkulasi buat akuarium. Jadi airnya terus bersirkulasi, berputar untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman hidroponik tersebut seperti ini. Seperti ini. Mudah-mudahan ini hasil dari tanaman hidroponik tersebut mudah-mudahan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Hatur nutas di ulam di ianya di PMO sekolah untuk SDN 3 Kertajaya. Tadi sudah melihat paparannya, sudah baik sekali. Meskipun memang untuk modul ajarnya masih ini ya, masih melihat mendownload dari yang lain ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa, kita bisa menggunakan dari contoh yang lain, tapi nanti mudah-mudahan SD Kertajaya bisa membuat sendiri ya. Ya memang di awal kita bisa mendownload dari yang lain atau dari PMM,
kemudian juga memodifikasi ya sesuai dengan keadaan sekolah, kemudian juga mudah-mudahan nanti arahnya bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, sesuai juga dengan daerah keadaan di sekolah, daerah di Garut misalnya seperti itu ya, sehingga bisa lebih mengena terhadap peserta didik gitu. Kalau misalnya seperti ini juga nggak apa-apa karena memang kita sama-sama sedang belajar ya. Kita gunakan yang contoh dulu, itu tidak masalah gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa dimodifikasi, kemudian lanjutnya bisa disesuaikan, bisa buat sendiri lah gitu ya, bisa membuat sendiri nantinya, agar karena memang setiap anak itu unik dan setiap anak itu beda-beda gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meningkat untuk setiap ininya ya, setiap harinya, setiap nanti karena kebetulan ini level berapa Pak Asep? Level 1 Ibu. Oh ya, ya alhamdulillah ya, level 1 sudah luar biasa. Tadi juga pencapaiannya, ya alhamdulillah level 1 bisa ketemu Pak Asep setiap bulan. Gitu. Jadi untuk level PMO level sekolah ini diharapkan kita bisa mengukur ya sampai mana sekolah pencapaiannya. Kalaupun ada hambatan-hambatan yang Bapak Ibu rasakan bisa disampaikan ya, karena kebetulan Pak Asep ini dibekali oleh kuesioner ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada hambatan, silahkan disampaikan. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Kalaupun ternyata itu membutuhkan bantuan dari daerah, bisa disampaikan juga. Mudah-mudahan nanti kebetulan setiap bulannya ada rapat di PMO daerah, kita bisa menyampaikannya, mudah-mudahan ada solusi ya. Kalau misalnya ternyata di level sekolah itu tidak bisa diselesaikan. Tapi memang kita berharap di level sekolah bisa diselesaikan ya kalau ada masalah gitu, sehingga tidak terlalu banyak gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, tapi saya lihat tadi Bapak Ibu sekolahnya sudah luar biasa dan makanya lulus untuk jadi sekolah penggerak dan mudah-mudahan level sekolahnya bisa terus meningkat. Dibimbing oleh Pak Kepala Sekolah, kemudian juga oleh pengawas, dan kebetulan ada tambahan tenaga baru dari fasilitator sekolah penggerak yang mudah-mudahan bisa lebih baik karena ini pendampingannya secara intensif. Mungkin seperti itu ya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sri yang sudah bergabung dan memberikan arahan dan masukan kepada kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Komite Pembelajaran. Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program Sekolah Penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman.